Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wahyutami dan rekan saya Nur Safitri. Kami dari kelompok 9 ingin sedikit menjelaskan terkait dengan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Pengertian kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis atau kepemilikan usaha adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilihat dari segi pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, dan tujuan pendiriannya, sehingga terdapat berbagai macam bentuk kepemilikan suatu usaha atau bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk suatu kepemilikan tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda antar setiap bentuk kepemilikan usaha. Ada beberapa bentuk pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memilih bentuk perusahaan lain. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan, ruang lingkup usaha, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya resiko pemilikan, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan, besarnya investasi yang ditanamkan, cara pengabdian keuntungan, jangka berdirinya perusahaan, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah bentuk usaha yang paling umum dan paling sederhana karena tidak ada perbedaan hukum yang memisahkan status pemilik tunggal sebagai individu dengan status pemilik bisnis. Usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu kemitraan. Kemitraan atau biasa disebut dengan persekutuan adalah bisnis yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih orang. Pihak pemilik dari kemitraan ini disebut dengan sekutu. Para pemilik harus mendaftarkan kemitraan mereka ke negara bagian dan mungkin juga perlu mengajukan izin keluar. Sekitar 10% dari keseluruhan perusahaan berbentuk kemitraan. Keuntungan dari kemitraan ada 3 yang utama. Yang pertama, tambahan pendanaan yang diberikan oleh sekutu atau para sekutu. Yang kedua, pembagian kerugian. Setiap kerugian yang dialami akan ditanggung seluruh sekutu atau mitra yang terlibat. Yang ketiga, lebih banyak spesialisasi. Para mitra akan memusatkan perhatian mereka pada masing-masing spesialisasi yang dimilikinya dan dapat melayani berbagai macam pelanggan. Kemudian kerugian kemitraan adalah yang pertama, pembagian pengendalian. Pengambilan keputusan dalam suatu kemitraan harus dibagi jika tidak mencapai kata sepakat mengenai bagaimana bisnis dijalankan, maka hubungan akan terganggu. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Para mitra yang terlibat merupakan subjek dari kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga, pembagian keuntungan. Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh kemitraan harus dibagi di antara semua mitra. Semakin banyak mitra, maka laba semakin kecil. Yang ketiga yaitu perseroan. Perseroan adalah badan hukum ataupun legal person, legal entity, dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Oleh karena itu, badan ini disebut juga badan hukum artifisial. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas, yang mempunyai 5 ciri khusus atau karakteristik sebagai berikut, yaitu sebagai personality hukum, memiliki tanggung jawab terbatas, sahamnya dapat dialihkan, ada pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi, dan kepemilikan oleh investor. Selanjutnya terdapat perseroan terbatas tertutup dan terbuka. Maksudnya, dalam hal perseroan terbatas terdapat statusnya dan sudah diatur undang-undang. Terdapat perbedaan antara perseroan tertutup dan terbuka. Pertama, pengertian perseroan terbuka menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang PT ada, yaitu perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal di sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Selain itu, perseroan yang melakukan penawaran umum yaitu emiten yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan perseroan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kedua, saham perseroan terbuka terdaftar dalam bursa efek, sedangkan perseroan tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek. Ketiga, istilah pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham independen. Suatu perseroan dapat dikatakan sebagai perseroan terbatas terbuka dikarenakan statusnya berubah dari tertutup menjadi terbuka dan sudah melalui proses hukum atau dalam hukum pasar modal disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Dalam hal ini, perseroan terbatas mendaftarkan namanya pada lembaga BEI atau Bursa Efek Indonesia. Pengaruh daripada terdaftarnya suatu perseroan dalam lembaga tersebut yaitu mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli saham di hadapan masyarakat. Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal, maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses going public atau go public. Pada hakikatnya, perusahaan yang go public adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk lain kepemilikan. Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijajakusuma membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin dari syar'i Allah SWT yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Yang kedua, kepemilikan umum. Secara umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api, padang rumput, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya, serta barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau kelompok kecil orang. Selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan oleh khalifah ini disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu, yang termasuk milik negara seperti harta ghanimah atau harta rampasan perang, fa'i, ataupun harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengarahkan pasukan, khumus atau zakar 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan atau barang galian, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan hak milik dari negara. Kemudian kepemilikan mutlak. Kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu kepemilikan relatif. Walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah sendiri yang mengaruniakannya kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Demikian tadi penjelasan sedikit tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.